Halo semuanya, saham BBCA ini jadi saham yang paling fenomenal di bursa IDX. Selama 10 tahun terakhir, saham BBCA ini udah kasih return sampai 388% atau rata-rata 17,2% per tahun, dan itu belum termasuk sama dividennya. Dan itu ngebuat saham BBCA ini jadi kesayangannya para investor karena harganya konsisten naik terus dalam jangka panjang. Nah, tapi kita perlu ingat kalau masa lalu itu sama sekali nggak ngejamin masa depan bakalan kayak gitu juga. Jadi nggak ada jaminan kalau return ke depannya itu masih bisa 17% per tahun. Nah, di video ini kita bakalan cari tahu ya, berapa sih kira-kira return dari saham BBCA untuk 10 tahun ke depan. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita hitung berapa kira-kira return dari saham BBCA, ada bagusnya kita lihat dulu kinerjanya BBCA secara historis. BBCA selama 10 tahun terakhir ini masih terus tumbuh income-nya dengan rata-rata growth itu di sekitaran 11-12% per tahun. Kita lihat di sini ya, operating income-nya itu dari 24 triliun di tahun 2011 itu udah jadi 78 triliun di tahun 2021. Dan kalau kita perhatiin ya, growth-nya itu bener-bener konsisten banget. Net profit-nya juga konsisten tumbuh dari 10 triliun di tahun 2011 jadi 34 triliun di tahun 2021. Terus kalau kita lihat selama setahun terakhir, labanya BBCA ini naik 24% year on year, dan itu karena operating income-nya yang naik 8% dan provision-nya yang turun sampai 48%. Ini growth yang bagus, tapi kalau labanya itu tumbuh karena beban provision-nya yang turun, kalau menurut gua growth-nya itu kedepannya nggak bakalan tahan lama. Soalnya gini, bank itu butuh beban provision atau pencadangan itu untuk ngecover kredit-kredit yang nggak bisa dilunasin sama nasabah. Jadi sewaktu-waktu bank itu perlu ngeluarin beban provision yang banyak untuk ngecover kredit yang gagal bayar, dan itu bisa ngebuat laba bersihnya si bank jadi turun. Dan itu bakalan kejadian ke depannya. Dengan tren suku bunga yang sekarang lagi naik, ke depannya bunga pinjaman dari BBCA itu juga bakalan naik. Dan itu memperbesar kemungkinan kalau bakalan ada kredit yang gagal bayar karena bunganya itu jadi lebih tinggi. Nah, kalau banyak kredit yang macet yang gagal bayar, artinya BCA itu mesti perbesar beban provisi mereka supaya bisa ngecover kredit-kredit yang gagal. Nah, buat kedepannya secara long term, kalau menurut gue ya, karena BBCA ini udah jadi company yang gede banget, jadi mungkin growth-nya bakalan melambat. Nah, tapi di sisi lain, mungkin growth-nya masih bisa ketolong dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih lumayan gede sebagai negara berkembang, ditambah juga transformasi digital yang masih dilakuin sama BBCA. Jadi masih ada kemungkinan ya kalau growth-nya BBCA ke depannya secara jangka panjang itu malah makin kenceng. Nah, sekarang kita lihat rasionya. Dari sini kita bisa bilang ya kalau BBCA ini bank yang super efisien. Terbukti ya dari ROE atau return on equity-nya ini 20%, ini bagus banget. Terus kredit macet atau non-performing loan-nya itu cuma 2,2% dari total pinjaman. Terus beban bunga yang mesti dibayar ke nasabah atau cost of fund ini cuma 0,9%. Ini bagus banget, ini lebih rendah dari bank-bank yang lain yang bisa sampai 1% lebih. Dan cost to income rasionya juga kecil ya, cuma 34%. Artinya secara operasional BBCA ini juga efisien banget. Dibandingin sama bank-bank lain, biasanya cost to income rasio dari bank lain itu di sekitaran 40-50%-an. Terus net interest margin atau NIM ini juga lumayan bagus di 5,1%. Terus loan to deposit ratio atau LDR-nya tuh kecil ya, cuma 63%. Kalau dibandingin sama bank-bank lain, kalau bank lain itu bisa sampai 80%-an. Artinya BBCA ini punya banyak uang nasabah yang masih nganggur, yang belum disalurin ke kredit. Nah, tapi walaupun banyak uang nganggur, BBCA tetap bisa cetak profit yang gede dan punya return on equity yang sampai 20%. Di sini kita dapat gambaran ya kalau BBCA ini bank yang emang punya economic moat yang kuat banget di sektor banking, lebih kuat dari BBRI sama BMRI. Dan itu kelihatan jelas dari efisiensi sama profitability-nya BBCA. Mereka nggak perlu terlalu banyak nyalurin kredit buat dapat profit yang gede. Cuma sayangnya, kinerjanya BBCA yang bagus ini mesti dibayar dengan valuasi yang mahal. Ini price to earning-nya sampai 29 kali, sama price to book value sampai 5 kali. Ini kalau menurut gua udah kemahalan buat BBCA yang punya tingkat growth itu di sekitaran 11-12% selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mungkin bisa dijustify dengan fundamentalnya yang bagus, tapi dengan growth-nya BBCA yang mungkin bisa melambat ke depannya, seiring dengan BBCA ini udah jadi bank yang gede banget, kalau menurut gua PE 29 kali itu terlalu tinggi buat BBCA. Idealnya nih, kalau menurut gua PE-nya BBCA itu idealnya di kisaran 15-20 kali.
Nah, dengan BBCA yang udah kemahalan, sekarang kita bakal hitung berapa sih kira-kira potensi return yang bakalan kita dapat dari saham BBCA kalau kita beli di harga sekarang di 8.850 dan kita mau invest 10 tahun ke depan. Kira-kira kalau misalnya kita beli di harga kemahalan, masih bisa nggak ya kita dapat return yang bagus dari saham BBCA? Nah, cara buat hitung potensi return itu kita hitung berapa potensi dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan nanti. Nah, kita kan nggak tahu pasti ya masa depan BBCA itu kayak gimana, growth-nya seberapa besar, makanya kita perlu buat asumsi untuk tingkat growth BBCA ke depannya. Terus kita juga perlu asumsiin berapa valuasi price to earning-nya BBCA di tahun ke-10 nanti dengan anggapan kita mau invest untuk 10 tahun ke depan dan di tahun ke-10 nanti kita mau jual sahamnya dan dapat capital gain. Terus juga kita perlu asumsiin berapa dividen payout ratio BBCA buat ke depannya. Oke, pertama kita buat asumsi growth. BBCA beberapa tahun terakhir growth-nya di kisaran 11-12% per tahun. Tapi kedepannya dengan BBCA ini udah jadi bank yang ukurannya udah gede, kemungkinan besar growth-nya itu bakalan melambat. Meskipun mungkin growth-nya masih bisa ketolong sama pertumbuhan dari bank digital sama pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi kita mau agak konservatif ya, karena kita juga nggak tahu pasti BBCA ini growth-nya kedepannya bakalan seberapa gede. So, kali ini kita pakai asumsi untuk low case itu kita pakai 6%, middle case itu 9%, dan high case itu kita pakai 12% per tahun growth-nya BBCA untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk price to earning di tahun ke-10 nanti, tadi kita udah bahas ya kalau BBCA itu punya kinerja yang bagus banget, plus economic mode yang kuat, dan emang selayaknya dapat valuasi yang premium. Tapi karena growth-nya udah nggak terlalu tinggi, kalau menurut gue ya, PE di 29 kali ini udah terlalu mahal. Dan bagusnya nih kalau menurut gua, idealnya itu PE di sekitaran 16-20 kali, ini valuasi PE yang pantas buat BBCA ke depannya. Terakhir untuk asumsi dividen payout, rata-rata payout yang BBCA beberapa tahun terakhir itu ada di kisaran 50%. Jadi kita asumsiin aja dividen payout rasionya untuk 10 tahun ke depan itu 50%. Nah, kita udah buat asumsinya, sekarang kita lihat. Ini tabel untuk potensi return saham BBCA. Kolom yang kiri yang warna biru tua itu potensi return per tahun yang bisa kita dapat. Terus angka-angka yang warna hijau sama merah ini harga beli saham BBCA. Merah itu artinya lebih rendah dari harga yang sekarang, kalau hijau itu artinya lebih tinggi. Nah, jadi bacanya tuh kayak gini. Berapa potensi return BBCA itu tergantung dari berapa growth BBCA ke depannya. Kalau ke depannya growth-nya bisa sampai setara high case di 12% per tahun atau bahkan lebih, artinya kalau kita beli di harga sekarang di 8850, kemungkinan kita dapat potensi return itu di sini nih, di kisaran 10% per tahun dari saham BBCA. Nah, tapi kalau kedepannya ternyata growth-nya itu cuma setara middle case, cuma 9% per tahun, berarti kalau kita beli di harga sekarang, kita dapat potensi return itu di sekitar sini nih, cuma sekitaran 6% per tahun. Sedangkan kalau ternyata kedepannya growth dari BBCA itu cuma setara low case, cuma 6% per tahun, artinya potensi return-nya itu di bawah 4% per tahun. Karena untuk dapat return 4% per tahun aja di skenario low case, itu kita mesti beli BBCA maksimal di harga ini nih, di harga 7.500. Jadi saham BBCA di harga sekarang nih, di 8850, itu bisa kasih potensi return maksimal di 10% per tahun termasuk dividen. Kalau perkiraan gue ya, BBCA ini growth-nya bisa sedikit di atasnya middle case, tapi masih di bawah high case. Jadi ya perkiraan gue nih ya, di harga sekarang, ini potensi return-nya itu ada di sekitaran 7-8% per tahun termasuk dividen. Nah, ini sebenarnya return yang masih agak kurang tinggi ya kalau buat saham. Karena saham itu idealnya kasih return sekitaran 12-13% per tahun minimal. Kalau di bawah itu berarti mendingan investasi aja di reksadana indeks atau reksadana saham, dimana kita nggak perlu capek-capek baca laporan keuangan, tapi kita bisa dapat return itu sampai 10% per tahun. Jadi saham BBCA di harga sekarang ini potensi returnnya kalau menurut gue masih kurang. Dan gue sendiri kepengen dapat return itu sekitaran 12% per tahun dari saham BBCA. Jadi karena gue kepengen dapat return 12%, gue bakalan nunggu BBCA itu di sekitaran harga segini nih. Di 5.400 sampai 7.500-an. Ya mungkin di 6.000-an lah ya, gue baru bakalan pertimbangin buat buy saham BBCA. Oke, itu dia ya, berapa potensi return dari saham BBCA. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan perkiraan aja, jadi nggak ada jaminan bakalan 100% benar. Keputusan investasi sepenuhnya di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.